Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mary Ismayanti, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 5. Di sini, saya akan menampilkan tugas proyek ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran ekonomi digital dengan dosen pengampu Bapak Deskoni Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan dan Ibu Dewi Pratita Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Sudah tahukah apa itu kelangkaan? Apakah kesulitan ataukah yang lain? Mari kita simak berikut ini. Jadi, kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita, atau kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah, akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kelangkaan sumber daya menurut ilmu ekonomi dapat dirumuskan dengan dua cara, yaitu yang pertama, terbatas. Dalam artian tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Yang kedua, terbatas juga, di mana manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada, di mana sudah banyak sekali benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbaharui, maka jumlahnya pun terbatas. Misalnya, minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya yang memerlukan waktu beribu-ribu tahun untuk memperbaharuinya. Faktor yang kedua yaitu kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, di mana karena ulah manusia sumber daya yang tersedia menjadi rusak. Misalnya, penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan hutan menjadi gundul, lalu akhirnya mengakibatkan banjir. Nah, di sini kita harus mencegah agar hutan tidak menjadi gundul, yaitu dengan cara tidak menebang hutan sembarangan. Selanjutnya yaitu dampak dari kelangkaan. Yang pertama, kenaikan harga, di mana jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu pengangguran meningkat, di mana kelangkaan alat pemuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu angka kemiskinan bertambah, di mana sudah berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menyusun skala prioritas, di mana untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu membuat perencanaan. Perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas dari mulai yang penting hingga yang tidak penting. Yang kedua yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam. Meski hasil alam ini berlimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, bukan mengeksploitasi secara berlebih-lebihan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan minimnya serapan bagi sumber daya manusia produktif. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Dan yang keempat yaitu mengelola sumber daya modal dengan tepat guna, di mana kemampuan seseorang mengatur skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Ketika pengelolaan sumber daya modalnya berjalan beriringan dengan pengaturan skala prioritas, maka hal ini sangat membantu seseorang mengatur pengeluarannya dengan baik dan benar. Jadi, inti masalah ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.